Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Di antara kenikmatan yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, waktu hingga detik ini, di mana kita telah melewati bulan Ramadan dan kita telah masuk bulan Syawal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami. Dan kita telah masuk di bulan Syawal, maka kita masih dianjurkan untuk saling mendoakan satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin minal aidin wal faizin. Segala puji syukur kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap tahunnya agar Allah kembalikan kita dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Juz Ammah, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan surat An-Nas. Jamaah yang dirahmati Allah, kita telah membahas dari surat ini 3 ayat, di mana 3 ayat pertama dari surat An-Nas itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita kepada siapa kita berlindung. Kita telah membahas surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini, salah satu nama lain dari 2 surat ini adalah Al-Mu'awwidatain, 2 surat meminta perlindungan. Dan kita tahu juga ya ikhwah, hidupnya manusia di dunia ini hanya 2 harapannya. Ingin mendapatkan kebaikan, meraih kebaikan, dan berlindung dari keburukan. Dan orang beriman bukan hanya sekedar hidup aja. Bukan seperti banyaknya manusia hidup di dunia ini pengen kebaikan dan berlindung dari keburukan, tapi tidak tahu kepada siapa ia meminta perlindungan, kepada siapa ia memohon kebaikan. Maka orang beriman berbeda, nggak sama seperti orang-orang di luar sana. Dengan ilmu mereka dan keimanan mereka, mereka memahami bahwasanya orang beriman meminta kebaikan hanya kepada Allah, sebagaimana ia berlindung keburukan juga hanya kepada Allah. Dan buktinya apa? Surat An-Nas ini yang sedang kita kaji, Allah memberitahu kepada siapa kita berlindung. Yaitu pertama, Qul a'udzu birabbin nas, Rabb seluruh manusia. Malikin nas, raja semua manusia. Penguasa, pemilik manusia. Ilahin nas, dia adalah zat yang satu-satunya yang berhak diibadai oleh manusia. Artinya Tuhan selain Allah Azza wa Jalla tidak layak dan tidak sepantasnya dimintai dan diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, di dalam hadis, kenapa sih kita hanya disuruh beribadah hanya kepada Allah? Karena huwallazi khalaqaka, karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Ketika Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang berhak mengaturmu, mengurusimu,
dan berhak sepenuhnya hidup dan matimu. Maka gak selayaknya kita memohon berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita bahas ya ikhwah. Kandungan yang kedua dari surat An-Nas ini, kita berlindung dari apa? Ketika kita sudah yakin, percaya bahwasanya kita berlindung kepada zat yang maha kuat, zat yang memiliki segala hal, zat yang menciptakan, zat yang mengatur, maka disitulah muncul keyakinan. Keyakinan untuk berlindung hanya kepadanya, yaitu Allahu Azza wa Jal. Berlindung dari apa jamaah? Yang pertama, di dalam surat An-Nas ini dijelaskan oleh para ulama, surat An-Nas ini jamaah yang dirahmatullah, perlindungan manusia lebih besar daripada berlindung di dalam surat Al-Falaq. Kenapa? Di dalam surat An-Nas Allah sebutkan 3 namanya. Kalau di dalam surat Al-Falaq Allah hanya menyebutkan 1 nama. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau di dalam surat An-Nas Allah sebutkan 3 namanya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa? Artinya perlindungan kepada Allah di dalam surat An-Nas ini lebih kita butuhkan. Kalau di dalam surat Al-Falaq kita hanya berlindung dalam urusan dunia. Urusan dunia. Tapi kalau dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah dari keburukan dunia dan akhirat, sehingga kita memuji Allah 3 kali. Memuji Allah 3 kali. Ini faedah jemaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kata para ulama, di dalam surat An-Nas ini kita berlindung dalam masalah batin. Kalau di dalam surat Al-Falaq itu secara lahir, dan perkara yang nampak lahiriah itu bisa dideteksi, bisa diobati dengan mudah dibandingkan secara batin yang tidak nampak, sulit untuk dideteksi jemaah. Maka pantaslah Al-Nas ini kita diperintahkan untuk memuji 3 kali di dalam surat ini. Dan kata para ulama, di dalam surat An-Nas ini ikhwah, godaan syaitan begitu halus. Begitu halusnya syaitan menggoda manusia melalui hati manusia. Dan perkara hati ini perkara yang tidak dilihat. Dan berapa banyak orang menjadi buruk disebabkan hatinya yang kotor, hatinya yang buruk. Berapa banyak orang yang lahirnya kelihatan baik, tapi ternyata hatinya bermasalah. Sulit untuk dideteksi jamaah. Oleh karena itu Nabi SAW telah mengatakan, Inna fil jasadi mudghah, idha salahat saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat fasada jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, kotor, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Oleh karena itu ya ikhwah, perlu diketahui, dalam perkara hati ini adalah perkara yang penting, melebihi perkara lahiriah. Kenapa? Karena syaitan tahu begitu pentingnya merusak manusia melalui hati, sehingga ia berjuang membuat manusia agar hatinya kotor. Syaitan itu jemaah ngerusak manusia yang beriman bukan secara lahiriah, tapi secara hati. Karena berapa banyak orang melakukan kesyirikan, memiliki sifat hasad, memiliki sifat sombong, rakus, tamak. Itu sebab masalah utamanya sumbernya apa? Masalah hatinya. Masalah hatinya. Oleh karena itu Allah memuji tiket masuk surga, tiket keselamatan, ternyata bukan orang yang banyak hartanya, bukan banyak anak keturunannya. Ternyata di hari kiamat itu tidak bisa menjadi tiket jaminan orang masuk surga. Mungkin di dunia orang tuh bangga dengan hartanya, kedudukannya, rumahnya, dan kendaraannya. Ternyata itu tidak bisa mengantarkan ke dalam surga kecuali hati yang bersih jemaah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Asy-Syura ayat
88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tersebut, hari kiamat, ketika semua orang dikumpulkan di sidang oleh Allah, tidak akan berguna harta dan anak keturunan kecuali hati yang bersih. Makanya Abu Lahab ketika didakwai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini sombong, nggak mau nerima dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berorasi, mengumumkan di tengah-tengah orang-orang penduduk Mekah, wahai orang-orang penduduk Mekah, kalau seandainya Muhammad benar, dakwah yang dibawa oleh Muhammad itu benar, bahwasanya kita salah dan aku dimasukkan ke dalam neraka Allah, akan aku tebus neraka Allah dengan hartaku, dengan anak keturunanku. Abu Lahab terkenal orang kaya, jemaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah membantah itu semua. Kekayaan, harta, kedudukan tidak bisa menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa ditebus. Bahkan di dalam hadis, kalaupun dunia diserahkan sebagai tebusan, seluruhnya dan isinya, itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari adab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Maka ya ikhwah, ini harus kita fahami bahwasanya masalah hati adalah masalah yang penting. Oleh karena itu syaitan senantiasa mengganggu orang-orang beriman dalam perkara hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarril waswasil khannas di ayat keempat ini. Kita berlindung dari apa? Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Syaitan itu halus, jemaah, membisiki kita tanpa kita sadari. Ya. Tanpa kita sadari, halus. Maju dan mundur syaitan itu. Syaitan itu yang membuat orang lupa dengan aturan-aturan Allah. Syaitan itu yang membuat orang terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Syaitan itu yang membuat orang lupa dengan kewajibannya. Ya, itu syaitan, jangan. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Khannas, ini yang menyebabkan syaitan itu maju, dijelaskan oleh para ulama, karena mereka tidak berzikir kepada Allah. Min syarril waswasil khannas, dari gangguan syaitan yang memaju. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, bagi siapa saja yang tidak berzikir kepada Allah, wa may ya'shu an dzikri rahman, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan wa lahu qarin, maka kami jadikan syaitan itu menjadi teman dekatnya. Kalau kita ingin tidak menjadi teman dekat kita syaitan, kita harus banyak zikir. Kita harus banyak zikir. Kalau kita nggak banyak zikir, kita akan terjangkit penyakit yang kedua, jemaah. Penyakit yang kedua, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tugasnya syaitan itu maju, melawan, mengganggu, membisikkan hati-hati manusia dengan cara yang halus fi sudurin nas, di dalam hatinya manusia. Was-was, kita akan terjangkit penyakit yang kedua. Was-was, jemaah. Was-was ini kelihatannya sepele, tapi mematikan. Was-was ini kalau disepelekan jemaah, ini bisa mematikan keimanan dan amal soleh seorang hamba. Contohnya, dijelaskan oleh para ulama, was-was ini terbagi menjadi beberapa macam dalam agama. Was-was dalam urusan akidah, was-was dalam urusan ibadah, was-was dalam urusan bermuamalah. Dan seorang mukmin yang beriman harus menghindari penyakit was-was. Hati-hati.
Harus berusaha untuk meruqyah dirinya dari penyakit waswas. Kalau tidak, dia berarti udah terjangkit gangguan godaan syaitan. Saya jelaskan contoh yang pertama. Waswas, gangguan syaitan yang menjadikan orang itu waswas dari segi akidah, keyakinan dalam agama. Seperti contoh, ragu terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla, sehingga ia menjadi ateis. Dia mengatakan tidak mungkin akal ini beribadah dengan sesuatu yang tidak dilihat. Subhanallah. Bagaimana orang beriman meyakini sesuatu yang tidak terlihat? Kalau itu ada, nah, kita hidup di dunia ini ya ikhwah, banyak sekali perkara yang tidak terlihat tapi itu ada. Contohnya apa? Udara. Terlihat apa tidak? Ruh. Ruh yang ada dalam tubuh kita. Jasad tanpa ruh hidup apa tidak? Hidup apa tidak, Mas? Gak mungkin. Tubuh kita ada ruh, tapi terlihat apa tidak? Tidak terlihat. Ada apa tidak ada? Ada ruh. Kenapa kita meyakini adanya ruh? Adanya angin, banyaknya adanya aliran listrik atau semua hal yang ada tapi tidak terlihat oleh mata kita. Begitu pula Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh alam ini. Adanya sesuatu pasti adanya pencipta. Pakaian kita, mikrofon, minuman, HP. Kenapa bisa ada? Karena ada yang menciptakan. Bagaimana dengan alam semesta ini? Begitu rapinya, ada siang dan malam, ada hujan, ada panas, ada kehidupan, ada kematian. Siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Allahul ladzi khalaq. Allah yang menciptakan ya. Maka was-was ini berbahaya ketika udah ragu-ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Udah mulai berbicara dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ya, kalau Allah yang menciptakan, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini bahaya. Ini mulai was-was. Bahwasannya berbicara tentang Allah, kita harus beriman dengan apa yang telah disampaikan Allah dan Nabi SAW. Mensifati Allah sebagaimana Allah sifati di dalam Al-Quran dan Nabi sampaikan di dalam sunnah hadisnya. Kita nggak boleh berbicara dari hal akal pikiran kita yang terbatas. Iya, Allah ciptakan akal ini untuk berpikir, tapi semua pikiran kita terbatas. Maka ketika kita berbicara dengan sesuatu yang lebih, stop. Nggak boleh kita berbicara sesuatu yang memunculkan was-was, keraguan terhadap Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami? Ya. Ini dalam masalah akidah. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan was-was dalam akidah itu menimpa seseorang akan membuat keraguan atas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ya, hari akhir. Maka kewajiban kita amantu billah, kita beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Apabila muncul sifat was-was dalam urusan akidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-was dalam urusan ibadat, dan ini sering terjadi kepada kita yang sudah beriman. Ustaz, alhamdulillah kita nggak pernah ragu-ragu dalam keyakinan adanya Allah. Alhamdulillah kita beribadah kepada Allah. Oke, kita selamat dari was-was dalam urusan akidah. Tapi bisa jadi sering kali kaum muslimin, muslimat was-was dalam urusan ibadah. Dia terjangkit keraguan-raguan dalam urusan ibadah. Contohnya, ragu dalam urusan bersuci. Wudhu. Sudah atau belum ya? Sah apa tidak sah ya? Batal apa tidak batal ya? Mengulang-ulang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai berkali-kali. Mengulang-ulang takbir. Karena keraguan dalam niat. Ragu dalam jumlah rakaat. Merasa ibadah selain itu tidak sah. Melakukan ibadah umroh haji, aduh sah nggak sah ya? Aduh tadi sholat sah apa nggak sah ya? Tadi wudhu sah nggak sah? Semua ibadah muncul was-was. Ada apa tidak ada? Di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan saya di kampung saya
Saya sholat di musola, itu ada orang wudu nggak sekali dua kali, itu wudunya subhanallah. Pengen suci tapi melanggar aturan syariat. Jebur di kolam jamaah. Iya, dimasukkan semua tangannya, dimasukkan semua kepalanya. Ya, biar nggak ada ragu-ragu. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit ini jamaah. Ini waswas datangnya dari syaitan al-khannas. Yang selalu maju, yang selalu mengganggu secara halus dekat dalam hati kita. Ya. Dan ini bahaya. Maka gimana Ustadz solusinya? Yang pertama, solusinya ketika kita waswas dalam urusan ibadah, terapkan ilmu. Orang berilmu hilang keraguan. Kenapa sih orang ragu-ragu dalam hidupnya? Gak punya ilmu. Ilmu itu mendatangkan keyakinan. Setiap berbuat di atas prinsip dan kaidah. Orang kalau nggak punya ilmu pasti hidupnya bimbang. Makanya kata para ulama, barang siapa yang menginginkan dunia maka dia wajib berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat dia wajib berilmu. Nggak boleh orang mukmin nggak punya ilmu. Apalagi dalam urusan ibadah harus punya ilmunya. Dalam urusan ibadah harus punya ilmu. Nah, yang pertama harus paham kaidah usul fiqh dalam urusan ibadah. Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak menghilangkan dengan keraguan. Catat bapak-bapak, ingat. Dalam ibadah itu ada kaidah. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan adanya keraguan. Jadi kalau kita ibadah harus yakin. Dan keyakinan ini tidak bisa hilang dengan adanya munculnya keraguan dalam hati kita. Ustaz, gimana menumbuhkan keyakinan dalam beribadah? Harus berilmu, belajar. Bagaimana tata cara wudu, sifat sholat Nabi. Bagaimana tata cara sholatnya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Belajar jemaah. Oh begini, kalau kita sudah menjalankan sifat salat Nabi berdasarkan dalil-dalil yang benar, hadis yang benar, gak perlu ragu-ragu lagi. Kalau muncul keraguan, sampingkan. Kaidah yang kedua, hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang engkau yakini. Ini kata Nabi SAW. Kalau udah muncul ragu-ragu, berlarilah kepada keyakinan. Kembali lagi, ilmu, hukum, belajar. Contoh, kita terapkan dalam dua kaidah ini dalam aktivitas kita. Contoh, kita sholat maghrib. Allahu Akbar. Sudah wudu, sudah sholat maghrib. Selesai. Kita dengerin kajian. Antara maghrib sampai isya. Ketika adzan isya, Allahu Akbar, selesai kajian, muncul keraguan-raguan. Aku ngentut buang angin apa tidak ya? Perasaannya aku gak ngentut, tapi yo aku ngentut apa ndak ya? Muncul keraguan. Oke? Dan dia yakin kalau sholat maghrib tadi sudah berwudu. Yakin, hukum asalnya dia sah. Dalam kondisi suci. Tapi antara maghrib dan isya muncul keraguan. Mana yang kita ambil? Kita mengambil wudu di atas keraguan antara kita kentut dan tidak kentut, atau kita berdiri di atas kita tetap suci karena kita yakin tadi maghrib wudu. Mana yang kita ambil? Yang pertama apa yang kedua? Jamaah. Sebagian orang mengatakan golek aman lho Ustaz. Mendingan wudu meneng. Nah ini awal mula muncul tipu daya syaitan. Halus membuat keraguan. Kita beramal di atas keraguan, bukan beramal di atas keyakinan. Kita yakin kalau maghrib tadi sudah wudu dan selesai sholat maghrib, antara maghrib dan isya muncul keraguan. Antara buang angin dan tidak buang angin. Yang kedua, kita melanggar hadis Nabi. Hadis Nabi mengajarkan, tinggalkan yang engkau ragukan, beralih kepada yang engkau yakini. Bisa difahami? Ini satu contoh dalam masalah wudu. Contoh yang lain, ketika kita sudah wudu,
ambil wudhu. Kita menjalankan di atas ilmu, berwudhu dengan benar. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan, yang wajibatnya kita kerjakan. Beres semua. Ya, kaki kita, tumit kita kena airnya, semua beres, berurutan. Selesai. Kemudian muncul, waduh, kayak kurang ndak kena sipuku. Aduh, tumitku sik garing. Kayak garing apa ndak ya? Nah, kira-kira kita mengulang wudhu kita atau kita terus untuk mendirikan sholat? Kalau kita yakin sudah selesai. Jamaah, kita lanjut sholat apa ngambil wudhu lagi? Lanjut. Kalau kita beramal dengan di atas ilmu. Jangan turuti was-was kita. Ikuti standar ibadah bagaimana Nabi contohkan. Dan abaikan keraguan. Ini metode yang sering harus kita lawan jamaah. Ya, di atas kita nggak boleh beribadah di atas keraguan-raguan karena itu tipu daya syaitan membuat kita ragu-ragu. Contohnya, yang lain, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Udah baru ini, mulai Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Ketika kita sudah niat, Allah kita fahami, As-Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Bahkan diperselisihkan oleh para ulama madhab. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ya. Jumhur para ulama, niat itu dalam hati. Tidak perlu dilontarkan. Hanya madhab Syafi'i yang mengatakan untuk dilafatkan. Madhab Syafi'i. Adapun jumhur para ulama tidak harus dilafatkan. Ketika ada perselisihan ini, dan ini perselisihan yang diakui, maka alangkah baiknya kita meyakini ketika kita udah takbiratul ihram dan kita telah melafatkan, kalau itu kita yakini madhab Syafi'i, kita melafatkan, maka nggak perlu kita turuti was-was kita. Kita yakini Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, sudah. Jangan turuti was-was kita sampai mengulangi berkali-kali. Apa dampaknya jamaah? Akhirnya dia takbiratul ihram setiap sholat lebih dari sekali. Dan ini sering terjadi. Setiap sholat dia mengulangi berkali-kali. Padahal takbiratul ihram itu berapa kali jamaah? Sekali apa dua kali? Sekali. Tapi karena dia nurutin was-was, dia takbiratul ihram berkali-kali dalam setiap sholatnya. Atau sering sholatnya. Bahaya ini jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan penyebab orang was-was sebagaimana yang tadi disebutkan, lemahnya zikir, lemahnya ilmu tentang ibadah, ya. Mengikuti perasaan bukan dalil. Ngikutin perasaan bukan dalil. Bagaimana Nabi contohkan, berlebihan hulu, dan ia beribadah ikut-ikutan sesuai dengan kebanyakan orang. Ini bermasalah jemaah. Ya. Bermasalah. Maka perbanyak zikir jemaah, perbanyak minta pertolongan Allah, perbanyak baca surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari gangguan syaitan dan jin. Jemaah yang rahmatullah, perlu disadari, jin dan syaitan ini dua makhluk yang berbeda. Dua makhluk yang berbeda, yang sama-sama Allah ciptakan. Tapi kadangkala meskipun dua makhluk ini berbeda, memiliki sifat karakter yang sama. Memiliki sifat karakter yang sama jemaah. Dan ini yang menjadikan kita lebih berhati-hati jemaah rahmatullah, agar kita tidak terjerumus dari gangguan syaitan maupun manusia yang bersifat seperti sifat syaitan jemaah rahmatullah. Jemaah rahmatullah, minal jinnati wan nas. Di sini Allah sebutkan jin. Maka sumber keburukan ini adalah dari gangguan syaitan yang masuk ke dalam hati manusia, dan sehingga hati manusia terkotori.
Maka jamaah rahmatullah, dalam hal ini kita saksikan bersama banyak keburukan itu muncul, ya, muncul disebabkan kolaborasi dua makhluk ini. Kolaborasi dari dua makhluk ini. Apa jemaah? Kedua-duanya melakukan keburukan. Kedua-duanya melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Ayat ini, kata para ulama, dalil bukti manusia dan jin sering berkolaborasi dalam keburukan. Dan ia adalah musuh utama orang-orang beriman, bahkan musuh utamanya para nabi. Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi dan para rasul, musuh utama mereka adalah syaitan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain untuk perkara-perkara yang indah dan menipu. Contohnya apa? Kolaborasi antara jin dan manusia dalam urusan akidah. Terjadinya sihir di muka bumi ini. Adanya sihir, adanya pelet, adanya ilmu hitam, adanya ilmu perdukunan. Dari mana? Kolaborasi antara makhluk Allah yang buruk, manusia dan jin. Ya, orang-orang yang percaya dalam perkara ini hati-hati jemaah. Hati-hati. Tidak ada yang gratis dalam melakukan keburukan. Enggak ada yang gratis dalam melakukan keburukan. Orang yang ingin memiliki kekuatan yang buruk dan ia berkolaborasi dengan jin atau syaitan, dia harus melakukan sesuatu ritual kesyirikan, kedurhakaan kepada Allah, pelanggaran syariat. Itu wajib. Wajib. Dia harus menjadi makhluk Allah yang durhaka, yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang gratis dalam kehidupan ini untuk menjadi makhluk yang buruk. Makanya muncullah persihiran. Maka hati-hati dalam masalah ini ya ikhwan. Hanya bisa ditangkal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara lain kolaborasi antara manusia dan jin adalah manusia melakukan kemaksiatan. Manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dosa dan maksiat itu adalah salah satu bentuk pensuksesan propaganda gangguan syaitan kepada manusia. Orang yang semakin banyak dosa, sejatinya ia mengantarkan dirinya untuk berkolaborasi dengan syaitan. Iya, orang yang meninggalkan syaitan, orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua, orang yang menuruti hawa nafsunya, sejatinya ia telah mengantarkan jiwanya untuk berkolaborasi dengan syaitan. Maka hati-hati dalam hal ini ya ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terlindung dari keburukan-keburukan syaitan. Dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat dengan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah, jangan pernah meremehkan doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Tidaklah orang yang merugi ketika ia telah meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang lebih besar melainkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah kita, sesempit apapun dada kita, ingatlah doa senjatanya orang-orang beriman. Berlindunglah kepada Allah, mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, nasib baik dan buruk kita. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda maaf. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada surat yang baru, surat Al-Falaq. Masih memiliki kaitan erat antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq.
Karena dua surat ini menjadi satu kesatuan yang dikatakan oleh para ulama al-mu'awwidatain. Doa meminta perlindungan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ya, banyak-banyak baca doa ini. Kapan waktunya? Terserah jemaah. Ya. Dan di antara yang diajarkan sunnah Nabi SAW dibaca ketika dzikir pagi petang. Dzikir pagi petang. Dan ketika mau tidur. Ketika mau tidur. Dan insya Allah kita akan bacakan hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Mu'awwidatain, surat An-Nas dan Al-Falaq bi'idnillahi ta'ala. Wallahu a'lam shawab. Mungkin yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.